Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita melakukan perawatan luka, karena pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep luka. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada video ini, yang pertama itu adalah untuk mengetahui tentang perawatan luka bersih, perawatan luka kotor, bagaimana cara mengganti perban dan mengangkat jahitan. Oke, langsung saja. Jadi kita review sekali lagi tentang apa sih yang dimaksud dengan luka. Jadi luka itu adalah rusaknya struktur dan juga fungsi anatomis normal akibat adanya suatu proses patologis, yang proses patologis ini bisa berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal dan biasanya mengenai organ tertentu, misalnya pada kulit. Nah, selanjutnya di dalam melakukan perawatan luka itu terdapat beberapa aturan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus menghindari terjadinya pencemaran. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mengusahakan balutan itu agar tetap kering, jangan sampai lembab ataupun basah, karena nanti akan mempengaruhi terhadap proses penyembuhan luka. Kemudian kita juga harus mempertahankan kondisi luka itu dengan baik. Nah, selanjutnya pada luka steril itu perlu adanya suatu dukungan yang baik terhadap luka tersebut. Nah, selanjutnya menghindari kondisi luka yang semakin memburuk. Jadi di dalam melakukan perawatan luka itu kita tidak boleh malah memperburuk kondisi luka pasien. Kemudian yang terakhir adalah menghindari rasa sakit yang tidak perlu. Nah, itu beberapa aturan tentang perawatan luka yang harus kita perhatikan. Lalu apa saja tujuan perawatan luka? Jadi di sini untuk tujuan perawatan luka diantaranya adalah memberikan lingkungan yang memadai untuk proses penyembuhan luka. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai untuk mempercepat proses penyembuhan luka, kemudian adanya absorpsi drainase, kemudian menekan atau imobilisasi luka, dan yang terakhir adalah mencegah luka dari kontaminasi bakteri. Nah, ini beberapa tujuan dari perawatan luka. Oke, langsung saja kita akan mempelajari proses tentang perawatan luka, yaitu yang pertama tentang perawatan luka bersih. Yang dimaksud dengan luka bersih itu adalah suatu luka yang tidak terinfeksi dan minim akan adanya inflamasi. Nah, biasanya pada luka bersih ini tidak akan sampai mengenai pada saluran pernafasan, pencernaan, genital ataupun perkemihan. Nah, pada luka bersih ini, luka itu tidak mengandung organisme patogen. Lalu apa saja persiapan yang harus kita lakukan untuk melakukan perawatan luka bersih? Di antaranya, yang pertama kita harus menyiapkan alat-alat dalam bak ataupun troli, yaitu yang terdiri dari pinset anatomis, pinset chirurgis, handscoon, kom steril, kasa dan kapas steril, gunting jaringan atau gunting upheating jika diperlukan. Nah, lalu untuk alat lain kita bisa menyiapkan gunting perban, kemudian plester, kemudian nirbacken, lidi kapas, alas atau perlak, kapas alkohol, betadine, dan larutan-larutan yang sesuai dengan advice dari dokter. Nah, ini adalah contoh dari alat-alat yang harus kita siapkan. Dalam mempersiapkan alat dan juga bahan, kita itu harus mengetahui bentuk ataupun ciri-ciri dari alat itu sendiri. Misalnya pinset. Nah, untuk pinset sendiri itu ada berbagai macam jenis. Misalnya pinset anatomis, pinset hemostatik, pinset chirurgis, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing pinset ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Contohnya adalah pinset chirurgis. Nah, pinset ini tuh berbentuk bergerigi agar ketika dilakukan suatu tindakan itu tidak tergelincir, misalnya saat memegang jaringan-jaringan yang kasar, kulit, tulang, dan lain-lain.
Oleh karena itu, di dalam kita memegang pinset chirurgis ini tidak memerlukan suatu tekanan yang besar. Nah, selanjutnya yaitu pinset anatomis. Untuk pinset anatomis ini terdiri dari dua belah logam yang bersatu pada salah satu ujungnya dan tidak bergerigi. Nah, ini berbeda dengan pinset chirurgis. Kalau pinset chirurgis itu di ujungnya ada geriginya atau ada kepalanya, sedangkan untuk pinset anatomis itu tidak, dan biasanya fungsinya itu adalah untuk memegang jaringan-jaringan yang halus, misalnya usus, peritoneum, dan lain-lain, sehingga nanti ketika kita memegang jaringan halus itu tidak membuat suatu perlukaan baru. Nah, selain itu ada juga handscoon steril, comb steril yang di sini bisa difungsikan sebagai tempat untuk meletakkan kasa steril ataupun kapas steril. Kemudian kasa steril itu bentuknya seperti itu. Nah, gunting di sini juga ada banyak macam gunting, ada gunting perban dan lain-lain, dan kalian juga harus mengetahui ciri-ciri dari masing-masing gunting itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada nirbekken atau biasa orang sebut bengkok. Bagaimana melakukan perawatan luka bersih? Yang pertama itu kita bisa mencuci tangan, kemudian kita bisa melakukan inform consent dan juga inform choice secara lisan kepada klien ataupun keluarga tentang tujuan perawatan luka, manfaatnya apa, kemudian waktu pelaksanaannya bagaimana, dan instruksikan kepada klien untuk tidak menyentuh area luka ataupun peralatan steril yang sudah kita persiapkan. Lalu kita juga harus menjaga privasi dan juga kenyamanan klien. Jadi di sini kita bisa memposisikan klien senyaman mungkin dan juga menjaga privasi klien dengan cara hanya membuka bagian yang akan kita lakukan perawatan luka, sedangkan yang lainnya bisa kita tutup dengan selimut, dan juga menjaga privasi dengan pasien lain dengan menutup tirai di samping klien. Kemudian kita bisa menyiapkan plester untuk fiksasi apabila diperlukan. Setelah persiapan pasien dan juga lingkungan selesai, maka kita harus mempersiapkan alatnya. Di antaranya kita bisa memasang perla atau alas ke bawah luka yang akan kita lakukan perawatan luka, supaya nanti apabila terkena cairan ataupun terkena alat-alat yang sudah digunakan itu tidak langsung terkena linen ataupun spray pasien. Kemudian dekatkan nirbekken atau bengkok, kemudian paket steril yang sudah kita siapkan itu dibuka. Untuk membuka balutan kita bisa menggunakan sarung tangan sekali pakai atau sarung tangan bersih, sedangkan ketika kita nanti melakukan perawatan luka kita bisa menggunakan sarung tangan steril. Nah, bagaimana membuka balutan lama? Jadi kita lihat terlebih dahulu area di sekitar balutan itu banyak ditumbuhi rambut atau tidak. Nah, apabila luka di area perawatan luka itu banyak ditumbuhi rambut, dan untuk meminimalisir rasa nyeri ketika kita membuka balutan lama, maka kita bisa melakukan hal berikut. Yang pertama adalah kita bisa membasahi plester yang melekat dengan menggunakan lidi kapas. Jadi area plester atau hipafik itu dibasahi dengan menggunakan lidi kapas. Lalu lepaskan plester menggunakan pinset anatomis ke-1 dengan melepaskan ujungnya dan menarik secara perlahan sejajar dengan kulit ke arah balutan. Nah, jadi di sini kita buka balutan itu secara perlahan sampai balutan lama itu bisa terbuka. Nah, kemudian buang balutan yang lama itu ke nirbekken atau ke bengkok, lalu simpan pinset on steril atau pinset yang sudah kita gunakan untuk membuka plester atau balutan lama tadi ke nirbekken yang sudah terisi larutan klorin 0,5%. Ini tujuannya adalah untuk desinfektan. Setelah kita berhasil membuka balutan lama, kemudian kita harus melakukan mengkaji luka. Nah, apa saja yang dikaji untuk luka tersebut? Yang pertama adalah jenis luka, luas kedalaman luka, grade luka,
fase proses penyembuhan lukanya itu sampai apa, kemudian lihat apakah ada tanda-tanda infeksi, kemudian kita lihat letak drain jika ada, kondisi jahitan jika ada, atau bila perlu kita bisa melakukan palpasi untuk melihat ada atau tidaknya pus. Nah, selanjutnya barulah kita membersihkan luka. Nah, ini adalah cara-cara atau langkah di dalam kita membersihkan luka, di mana di sini yang harus kalian ingat itu adalah ketika kita melakukan pembersihan luka, area yang dibersihkan terlebih dahulu itu adalah area yang kurang terkontaminasi menuju ke arah area yang terkontaminasi. Tujuannya untuk apa? Agar kita tidak memperbesar area kontaminasi. Nah, ini harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya kalau sudah selesai, kita bisa melakukan langkah dokumentasi. Nah, ini juga penting harus kita lakukan setelah kita melakukan perawatan luka, karena nanti kita bisa melihat perkembangan atau proses penyembuhan luka dari pasien itu dari hari ke hari. Nah, apa saja yang harus didokumentasikan? Yang pertama itu adalah hasil observasi luka, seperti tadi jenis luka, proses penyembuhan lukanya sampai apa, kedalaman lukanya seberapa. Kemudian kita juga harus mendokumentasikan balutan atau drainasenya. Kemudian waktu melakukan penggantian balutan harus kita catat juga agar kita bisa merencanakan untuk proses perawatan luka selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah respon klien. Bagaimana responnya? Apakah masih kesakitan atau sudah tidak? Selanjutnya yaitu perawatan luka kotor. Nah, jadi yang dimaksud dengan luka kotor atau luka terinfeksi itu adalah luka yang di dalamnya itu terdapat pertumbuhan mikroorganisme sehingga di sini terjadi kemungkinan adanya proses inflamasi ataupun infeksinya itu tinggi. Nah, biasanya pada luka kotor ini contohnya adalah pada luka traumatik yang lama, dan bisa juga luka karena insisi bedah ke area yang terinfeksi, contohnya itu pada ruptur usus. Nah, bagaimana perawatannya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan alat. Nah, di sini sama seperti dengan perawatan luka bersih, hanya saja pada perawatan luka kotor itu ada tambahan yaitu berupa cairan, di mana cairan ini nanti fungsinya adalah untuk antiseptik daerah luka. Nah, untuk cairannya ini biasanya yang memiliki kewenangan itu adalah dokter. Jadi kita sebagai seorang bidan hanya mengikuti advice dari dokter. Nah, selanjutnya bagaimana proses perawatan lukanya? Yang pertama, kita harus melakukan cuci tangan dan juga menggunakan sarung tangan. Kemudian kita bisa membuka balutan lama, dan prosesnya atau prinsipnya itu sama dengan perawatan luka bersih dalam membuka balutan lama. Kemudian kita bisa mendesinfeksi area sekitar luka. Jadi setelah pembalutan lama itu kita buka, kita bisa mendesinfeksi terlebih dahulu untuk lukanya itu sesuai dengan advice dokter untuk cairannya. Nah, kemudian setelah kita membersihkan luka dengan cairan sesuai dengan advice dokter dan luka pada area tersebut sudah bersih, maka kita bisa menutup luka tersebut dengan menggunakan kasa steril. Kemudian kita bisa memplester atas kasa tersebut dengan menggunakan perban ataupun hipafix. Kemudian kita bisa merapikan peralatan ataupun bahan-bahan habis pakai tersebut, cuci tangan, dan yang terakhir itu adalah dokumentasi. Nah, demikianlah tentang proses perawatan luka bersih ataupun luka kotor. Nah, selain perawatan luka, sebagai seorang bidan kita juga harus mengetahui atau memiliki keterampilan bagaimana mengganti perban atau balutan. Proses penggantian balutan atau perban itu penting dilakukan utamanya untuk mempercepat proses penyembuhan. Nah, di sini terdapat beberapa tujuan
kenapa seorang bidan itu harus mengganti perban. Yang pertama itu adalah untuk melindungi luka dari kontaminasi mikroorganisme. Jadi apabila perban itu tidak dilakukan penggantian, maka memiliki resiko terdapat pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua itu adalah mempercepat penyembuhan luka. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk menyangga tepi luka, dan yang terakhir adalah mempertahankan kelembapan yang tinggi di antara luka dengan balutan. Nah, jadi di sini fungsi dari penggantian perban itu untuk mempertahankan suhu dari luka dan juga dengan balutan. Nah, selanjutnya kita juga harus memperhatikan indikasi dan juga kontraindikasi ketika kita melakukan penggantian balutan atau perban. Indikasinya adalah kita harus mengganti balutan ketika balutan itu dirasa sudah kotor atau pasien mengeluh adanya tanda dan gejala infeksi. Kemudian untuk kontraindikasinya atau hal yang tidak boleh kita lakukan, yaitu ketika pembalutan itu dapat menimbulkan kondisi terlalu lembab sehingga di situ malah akan menimbulkan mikroorganisme yang dapat memperlama proses penyembuhan luka. Kemudian pembalutan itu dapat menyebabkan adanya suatu iritasi karena adanya gesekan antara pembalutan tersebut dengan luka itu sendiri. Itu tadi indikasi dan juga kontraindikasi di dalam penggantian balutan. Selanjutnya, prinsip ganti balut yang harus kita perhatikan, yang pertama kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan penggantian balut, kita harus melakukan cuci tangan. Yang kedua, kita tidak boleh menyentuh luka secara langsung. Jadi ketika balutan lama itu kita sudah buka, kita tidak boleh menyentuh luka itu secara langsung atau on touch. Nah, kemudian yang ketiga, balutan itu diganti jika sudah terlihat kotor atau klien memiliki tanda-tanda terjadinya infeksi. Nah, itu prinsip yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan ganti balut. Nah, lalu persiapan untuk melakukan ganti balut itu apa saja? Yang pertama itu adalah persiapan klien. Untuk persiapan klien sendiri, kita harus memberikan informed choice ataupun informasi kepada klien tentang gambaran tahapan prosedur di dalam proses penggantian balut. Kemudian kita juga bisa memberikan informasi tentang gambaran tanda-tanda normal dari proses penyembuhan luka. Nah, selain itu kita juga bisa menjawab pertanyaan dari klien apabila klien memiliki suatu pertanyaan tentang proses penggantian balut ataupun proses penyembuhan luka. Nah, selain itu kita juga bisa memberikan analgesik jika memang nanti dibutuhkan oleh klien, karena dalam penggantian balut ini memang beresiko muncul rasa nyeri. Persiapan alatnya di sini terdapat alat-alat steril yang harus disiapkan seperti pinset anatomis, pinset chirurgis, gunting bedah atau gunting jaringan, kasa kering, sarung tangan, dan juga korentang ataupun forceps. Nah, untuk alat-alat tidak sterilnya kita bisa menyiapkan gunting perban, plester, pengalas, kom kecil, nerbekken, kapas alkohol, kemudian cairan-cairan yang nanti bisa digunakan, kemudian masker, air hangat, kantong plastik, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana pelaksanaan penggantian perban? Yang pertama, tadi kita harus menjelaskan terlebih dahulu tentang informed choice, kemudian kita bisa mendekatkan alat-alat yang sudah kita siapkan itu kepada pasien, kemudian kita bisa memasang sampiran, yaitu di sini fungsinya adalah untuk meningkatkan privasi atau mempertahankan privasi dari klien. Kemudian kita bisa cuci tangan, pakai sarung tangan terlebih dahulu atau posisi senyaman mungkin, letakkan pengalas di bawah area luka. Kemudian kita bisa meletakkan nerbekken di dekat pasien untuk nanti
menaruh alat-alat yang sudah kita gunakan ataupun bahan habis pakai yang sudah tidak digunakan lagi, lalu kita bisa membuka balutan. Nah, ini adalah beberapa tindakan atau langkah yang harus kita perhatikan. Nah, di dalam mengganti balutan terdapat hal yang harus kita perhatikan juga. Salah satunya yaitu tentang jenis pemasangan balutan. Nah, di sini terdiri dari dua, yaitu mengganti atau memasang balutan kering dan juga memasang balutan kering basah. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Memasang atau mengganti balutan kering itu contohnya itu ketika kita akan mengganti atau memasang balutan pada drain. Langkah memasang atau mengganti balutan kering yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah lakukan teknik buka balut sama seperti tadi yang sudah kita pelajari pada slide sebelumnya. Lalu kita bisa membuka sarung tangan yang bersih, kita ganti dengan sarung tangan steril. Kemudian kita bisa menginspeksi luka, apakah di situ ada tanda-tanda infeksi atau ada pus dan lain sebagainya. Nah, untuk membersihkan lukanya itu dengan cara yang pertama, bersihkan area luka tersebut dari area yang kurang terkontaminasi menuju ke area daerah terkontaminasi. Kemudian kita bisa menggunakan kasa kering untuk menyapu luka. Nah, di sini karena prinsipnya adalah memasang balutan kering, jadi yang kita gunakan itu adalah kasa kering. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pengolesan antiseptik jika memang diperlukan atau jika memang ada advice untuk itu. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan pasang balutan kering pada daerah yang tidak terinsisi. Nah, misalnya kita itu melakukannya pada daerah yang terdapat drain, maka kita bisa memotong bagian tengah kasa sampai setengahnya, kemudian kita taruh kasa tersebut di antara drain itu sendiri. Nah, kita bisa melapisi sampai 2 lapisan. Habis itu baru kita tutup dengan bantalan tenun yang tebal atau dengan kasa yang lebih besar. Kemudian kita bisa plester. Selanjutnya bagaimana memasang balutan basah kering atau mengganti balutan basah kering. Nah, di sini intinya yang berbeda itu pada penggantian atau pemasangan balutan basah kering itu menggunakan cairan. Kalau tadi yang memasang balutan kering itu kan tidak menggunakan cairan, jadi dibersihkan dengan kasa kering. Kalau di sini itu menggunakan cairan. Langsung saja ya kita pelajari langkah-langkahnya. Nah, seperti biasa kita lakukan teknik buka balut terlebih dahulu, lalu kita bisa menuangkan larutan yang telah diprogramkan sesuai dengan advice dokter ke dalam baskom steril dan di situ kita kasih kasa. Nah, baru kita melakukan menggunakan sarung tangan steril untuk melakukan penggantian balutan. Nah, kita lihat terlebih dahulu warna, jenis, dan kedalaman dari luka tersebut. Nah, kalau sudah, baru kita bersihkan luka tersebut dengan menggunakan cairan dan kasa yang sudah ditaruh di dalam baskom steril tadi. Nah, kita lakukan sama seperti perawatan luka pada yang lainnya, yaitu membersihkan dari daerah yang kurang terkontaminasi menuju daerah yang terkontaminasi. Setelah luka itu sudah selesai dibersihkan, kita bisa pasang kasa berserat halus yang lembab ke permukaan luka. Nah, apabila lukanya itu dalam, maka kita bisa memasukkan kasa dengan hati-hati ke dalam luka tersebut sampai permukaan itu tertutup dengan kasa yang lembab. Nah, setelah itu baru kita bisa memasang kasa steril di atas kasa yang basah atau yang lembab tadi. Nah, baru kita bisa menutup balutan dengan bantalan APD ataupun dengan menggunakan kasa kering. Jadi di sini untuk kasanya itu ada kasa lembab atau kasa basah ditumpuk dengan kasa kering. Nah, itu bedanya
memasang atau mengganti balutan kering dan mengganti balutan basah dan juga kering. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mengangkat jahitan. Jahitan itu sendiri adalah benang yang digunakan untuk menjahit jaringan tubuh. Nah, biasanya di sini tujuannya adalah untuk menutup luka. Nah, untuk perawatan jahitan sendiri itu dilakukan pengangkatan ketika luka itu dirasa sudah menutup kuat atau menyatu dengan kuat. Di dalam kita melakukan perawatan jahitan, khususnya di sini adalah mengangkat jahitan, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu tentang metode jahitan. Jadi, untuk metode jahitan atau jenis jahitan itu sendiri banyak sekali macamnya. Contohnya jahitan interruptus, jahitan continuous, ataupun jahitan subkutikuler. Nah, masing-masing metode jahitan ini memiliki teknik pengangkatan jahitan yang berbeda-beda. Secara umum, persiapan alat yang harus kita siapkan ketika kita ingin mengangkat jahitan, yang pertama itu adalah bak instrumen steril yang berisi 1 buah pinset chirurgis, 2 buah pinset anatomis, gunting chirurgis ataupun anatomis, kasa, kapas, sarung tangan steril, korentang dan juga tempatnya, perlak, plester atau hipavik dan juga troli. Nah, selanjutnya persiapan pasien dan juga lingkungan. Di sini seperti biasa kita harus memberikan informed choice terlebih dahulu. Kita bisa memberitahu pasien tentang tujuan tindakan, waktu pelaksanaan dan kemungkinan yang terjadi pada saat dilakukannya pengangkatan jahitan. Kemudian kita juga harus memberikan privasi kepada klien dan juga posisi senyaman mungkin. Nah, ini adalah pelaksanaannya. Jadi yang pertama kita harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan gunakan sarung tangan bersih. Kemudian kita bisa memasang perlak di bawah lokasi luka yang akan kita angkat jahitannya. Kemudian kita bisa membuka plester dengan kapas alkohol ataupun dengan prinsip yang sudah kita pelajari sebelumnya. Setelah balutan lama sudah terbuka, maka kita bisa melepas sarung tangan bersih tadi dan mengganti dengan sarung tangan steril. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan prosedur perawatan luka dengan mengkaji keadaan luka, dan kita harus memastikan bahwa luka tersebut memang indikasi untuk dilakukan angkat jahitan. Jadi kita bisa melihat apakah luka tersebut itu sudah menyatu atau belum. Nah, kita harus memastikan terlebih dahulu. Kalau misalnya lukanya belum menyatu, ya jangan diangkat jahitannya. Nah, selanjutnya bersihkan luka dengan menggunakan betadine atau sesuai dengan SOP setempat. Kita bisa menggunakan pinset dan letakkan selembar kasa di dekat lokasi pengangkatan jahitan. Nah, lalu selanjutnya kita mulai mengangkat jahitannya. Nah, kita kaji terlebih dahulu sudah di sini untuk angkat jahitan itu harus selang-seling atau sudah bisa diangkat seluruhnya. Nah, cara untuk mengangkat simpul jahitan itu dengan menggunakan pinset chirurgis. Kemudian kita bisa memotong satu benang di bawah simpul dengan menggunakan gunting chirurgis, lalu kita angkat jahitan mulai dari tepi. Nah, jangan lupa hitung benang yang sudah kita angkat, dan kita juga harus melihat apakah benang yang kita angkat itu sudah benar-benar sesuai dengan instruksi. Jangan sampai ada terlewat ataupun terlalu banyak mengangkat jumlah jahitan tersebut. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita tutup kembali luka tersebut dengan kasa steril, fiksasi menggunakan plester, rapikan pasien, alat, dan juga bahan-bahan yang habis pakai yang sudah tidak diperlukan. Kemudian kita bisa melepas sarung tangan tersebut dan kita melakukan cuci tangan. Nah, itu tadi tentang materi perawatan luka, kemudian mengganti perban dan juga mengangkat jahitan. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih memahami
tentang prosedur tersebut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.